Dan menurut gue dengan jual cerita Zero to Hero, walaupun maksudnya itu memotivasi, tapi kalau tujuannya sudah berlebihan, itu jatuhnya nipu. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini Willy Salim bercerita tentang masa lalu serta keluarganya. Dalam hal ini, Willy Salim mengaku bahwa dia berasal dari keluarga yang terbilang hidup sederhana. Lantaran kesederhanaan itu, Willy Salim mengaku bahwa keluarganya harus berkorban agar dia bisa sekolah. Willy Salim mengaku bahwa keluarganya berkorban untuk dirinya sampai banyak barang yang dijual agar dia bisa sekolah di Jakarta. Namun, Willy Salim tidak merinci barang apa saja yang dijual demi membiayai keperluan sekolah. Saat Deddy Corbuzier berusaha mengetahui asal-usul biaya sekolahnya, Willy Salim tiba-tiba terlihat seperti menangis. Saat Deddy Corbuzier bertanya soal keluarganya, Willy Salim mengaku dirinya tidak bisa membendung tangisannya. Lu di sekolah jualan sekolah internasional jualan. Iya, gue jualan. Sekolah internasional ada kantinnya khusus gitu. Iya, tapi gue jualan om. Lu jualan. Iya, banyak yang begitu. banyak. Oh, jadi lu nyari duit Iya. dari jualan makanan di sekolah. Iya. Oke. Ada buktinya, gue bisa kasih lihat. Ada, iya gue percaya. Udah nggak usah kasih dia percaya, gue udah percaya. Iya. Banyak nggak, karena kalau itu masuk akal, Teman gue ada yang kaya raya juga tetap jualan makanan kok. Oh iya gitu. Jadi nggak perlu miskin untuk jualan makanan sebenarnya kan. Itu mah percaya gue. Kalau ada orang hobi loh jualan, ada orang tuh hobi jualan, ada orang hobi nyari duit. Iya. Ya kan? Lu udah kaya kan? Kapan? Lu sekarang udah kaya dong. Belum, gue belum ngaku kaya. Oh, lu juga belum kaya. Belum. Jadi kalau kaya tuh Ya, kan kaya tiap orang beda-beda kan. Ya, buat lu. Cuman gue punya ambisi, gue punya mimpi juga yang mau Apa? kerja. Ya banyak. ya kaya buat lu tuh apa? Kaya buat lu tuh gimana? Kaya ya, kalau buat gue ya, definisi kaya mungkin bahagia. Enggak kayak kucing. Serius, gue bahagia sama ngelakuin apa yang gue suka. Iya, itu kalau Iya. tanyanya Mario Teguh. Gua nanyanya duit. Kalau duit ya. Kaya itu kan basicnya kalau kita nanyanya ekonomi. Ini ekonomi. Berarti angka om. Betul. Angka. Maksudnya lu udah kaya dong. Angka udah kaya Cukup. dong. Hah? Cukup lah. Cukup untuk hidup. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lo perhatiin lagi kata-kata sarkas dari Om Deddy, ya. Karena kalau belum nonton, lo kagak perhatiin, kita gak bakal nyambung sama di obrolan. Oke, Ini kali ini kita bahas Willy Salim dulu ya. Jadi ini hanya reaction tanggapan gue secara pribadi. Disclaimer, ini tanggapan gue secara pribadi. Ada kata-kata Om Deddy yang menarik di video yang gue stitch. Nah, itu tepatnya di video yang gue stitch di menit itu, di detik itu juga gitu. Ya kan, pokoknya kan cerita tuh, oh Willy Salim itu jualan gitu di sekolah internasional ya, shik-shak-shak gitu, shik-shak-shak, orang nggak mampu tapi sekolah internasional. Terus ya udah, kagak percaya Om, kagak percaya. Gue ada buktinya. Enggak gue percaya kok, teman-teman gue juga banyak orang kaya tapi masih jualan. Jadi ceritanya gini guys, Willy Salim itu lagi heboh diduga berbohong tentang cerita Zero to Hero dia, tentang dia yang mengaku dari keluarga orang susah lah segala macam, yang akhirnya sampai jadi diri dia yang sekarang gitu. Kenapa? Nih kan ditanya juga nih, lu bisa nonton deh, lu telaah benar-benar gitu ya dengan logika sehat lu gitu. Sebenarnya nggak salah sih jual cerita Zero to Hero, mungkin memaksud untuk motivasi orang, ya kan, motivasi orang. Kalau semua orang tuh kalau ada kemauan, ada keinginan tuh bisa gitu mungkin. Atau memang cerita jual Zero to Hero tuh biar cepet naik aja gitu, karena kan memang 62 ini gemar yang begituan nih. Punya mobil pribadi, punya, terus kenapa susahnya di mana? Ya pokoknya nggak bisa ceritain. Sampai ngutang di bank demi nyekolahin gue. Oh emang nyekolahin gimana? Iya, gue minta di sekolah internasional. Shik shak shok. Tapi kalau dari tanggapan gue pribadi ya, gue salah satu orang yang juga nggak setuju kalau budidaya cerita Zero to Hero itu semakin dibudidayakan di Indonesia ini. Come on man. Gue tuh selalu gue tuh selalu berprinsip semua orang tuh punya kelebihan dan kemampuan, semua orang tuh punya kesempatan dan peluang yang berbeda gitu loh. Dan menurut gue dengan jual cerita Zero to Hero, walaupun maksudnya itu memotivasi, tapi kalau tujuannya sudah berlebihan, itu jatuhnya nipu. Jangan bikin hal-hal yang
tidak logis dan mustahil seakan-akan jadi mustahil. Lu tahu dampak negatifnya apa? Mental. Jadi banyak orang halu gitu. Jadi guys, buat kita semua nih yang kaum mendang-mending kureng-kureng gitu ya, kita tuh hidup realita aja ya, kagak usah halu gitu. Biarin aja, memang dari dulu kan banyak cerita dongeng zero to hero gitu, tapi itu namanya juga apa? Dongeng ya, dongeng. Jadi hiduplah realita ya. Kalau lu mau punya duit, kerja, kagak usah ngarepin yang bagaimana atau ngelakuin hal-hal yang menurut lu tuh nggak logis dan belum tentu bisa dilakukan dengan hasil yang lu harapin. Nanti kalau nggak kesampaian kan bisa giling lu ya. Udah ya, udah ya. Jadi ya gitu aja tanggapan gue ya. Menurut lu gimana? Willy Salim itu beneran bohong dari keluarga orang tidak ada, atau memang bener, atau jangan-jangan ada konspirasi apa gitu ya? Udah ya. Gue belajar kalau misalkan udah dapet pertanyaan yang membahayakan, menangis. Gue tuh kadang suka bingung kayak, kenapa sih pada ngaku-ngaku gitu? Awalnya hidup susah lah segala macem. Kalau misalkan hidupnya udah punya privilege, justru lebih bagus. Karena nggak semua orang punya privilege itu bisa memanfaatkannya. Rata-rata males loh orangnya. Terus yang gue pelajarin lagi, minumlah sebanyak mungkin biar otak tetap tenang. Tetap masih belum make sense bisa sekolah internasional sih, karena kan rata-rata orang yang middle ke bawah itu paling pikirannya tuh sekolah di negeri sih, enggak internasional ya. Tapi gue nggak tahu kan, setiap daerah beda nih. Oh, dan gue dapat pelajaran lagi, berikan jawaban yang muter-muter biar nggak ditanya pertanyaan yang membahayakan. Tetap sih semua orang punya kesalahan lah ya, tinggal gimana caranya bisa memperbaiki ke depannya, itu aja. Prediksinya apa? Ya lihat aja di komen YouTube deh, YouTube-nya Om Deddy. Udah ketebak lah kayak gitu ya. Tapi menurut gue dia bakal jadi orang yang lebih baik lagi. Percaya sama N1 di sini, thank you.